kasus-kasus yang memang masih marak gitu di kota Cirebon terhadap anak itu kasus kekerasan psikis dan fisik dan seksual. Itu yang paling top. Banyaknya itu kekerasan terhadap anak yang terjadi oleh orang dekat, jadi seperti keluarga gitu-gitu. Di tempat yang paling aman pun ternyata Iya, belum tentu betul. aman. Aku pernah dapat kasus, mohon maaf ya, oknum tokoh agama di dalam rumah ibadat melakukan pelecehan terhadap anak itu. Tapi walaupun sudah ada UU itu, ternyata faktanya kurang efektif gitu, kurang diterapkan. Ngomongin hukum mungkin sudah mencukupi. Sudah Cuman sesuai ya. kadang ada beberapa kasus yang malah tidak berpihak kepada korban, malah berpihaknya kepada pelaku, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Tresna dari Kota Cirebon. Kali ini saya ada teman ngobrol, yaitu dari Forum Anak Cirebon. Saya langsung aja ya, langsung bercerita tentang Forum Anak Cirebon. Forum Anak Cirebon adalah organisasi yang dibentuk atau dibina oleh Dinas DP3A P2KB. Mereka adalah anak-anak Kota Cirebon yang dikomandoi oleh DP3A 2KB ini untuk mengakomodir semua yang dibutuhkan anak-anak Kota Cirebon. Hadir mewakili mereka dari beberapa segmen atau beberapa klaster yang ada dalam kepengurusan FAC ini. Terwakili 2 orang bersama saya. Di sebelah kiri saya adalah halo, nama saya Biloyo Fakarisma Pang, adalah koordinator klaster 5 perlindungan khusus anak dari Forum Anak Kota Cirebon. Oke, satu lagi. Nama saya Anindira Fania Raihana sebagai bendahara. Iya, itu klaster 5. Betul. Jadi di FAC ini ada terbagi ada 5 klaster. Ada 5 klaster ya, dan ini dikomandoi oleh Guilo ya. Kita tidak bicara tentang FAC ya. Mungkin nanti kita akan berbicara tentang FAC sendiri secara umum di segmen yang lain. Yang saya tanyakan khusus untuk klaster 5. Nah, klaster 5 ini mengenai apa tadi? Perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus anak. Betul. Itu kepo juga, apa sih yang disebut perlindungan khusus anak? Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih sekarang kondisi di Kota Cirebon? Ya, jadi dari klaster 5 sendiri kita memang based on data dari DP3 PPKB sendiri. Based on datanya itu dari tahun 2021 sampai 2023, kasus-kasus yang memang masih marak gitu di Kota Cirebon terhadap anak itu kasus kekerasan psikis dan fisik dan seksual. Itu yang paling top. Jadi itu yang masih mengkhawatirkan gitu, yang masih terjadi antara 2021, 2023 dan juga 2024 juga. Seperti yang tadi Guilo sampaikan bahwa kekerasannya seperti itu. Ada pola atau tren tertentu enggak di Kota Cirebon ini? Dilihat, jadi memang DP3 PPKB itu dapat data-data dari tiap daerah. Jadi kalau kita memang observasi, kita lihat data-datanya dari tiap daerah, banyaknya itu kekerasan terhadap anak yang terjadi oleh orang dekat, jadi seperti keluarga gitu-gitu. Mungkin orang-orang banyaknya mikir, oh keluarga mah gak mungkin, karena memang orang terdekat anak tersebut. Cuman faktanya memang based on data malah lebih banyak terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, mohon maaf ya, pelecehan seksual terjadi secara incest, itu malah lebih banyaknya oleh orang terdekat. Jadi memang Forum Anak ini, khususnya klaster 5 dari klaster aku sendiri, ingin sekali mendorong bahwa kita harus buka mindset kita bahwa anak-anak ini bisa jadi korban juga dimanapun oleh siapapun, termaksud orang terdekat gitu. Di tempat yang paling aman pun ternyata belum tentu aman. Belum tentu. Aku pernah dapat kasus, mohon maaf ya, oknum tokoh agama di dalam rumah ibadat melakukan pelecehan terhadap anak. Itu kan sangat mengkhawatirkan ya. Untuk dampaknya kan besar sekali untuk anak-anak Kota Cirebon gitu. Itu dipegang oleh klaster 5. Klaster 5, betul. Oke. Cukup prihatin ya. Iya. Guilo,
Apakah Guiro bisa menilai dari forum anak Cirebon ini, apakah pemerintah Kota Cirebon sudah cukup mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi anak-anak yang dipegang di klaster 5? Sebenarnya untuk saya pribadi yang aku lihat ya, itu ada undang-undang yang memang diterapkan untuk menghindari kekerasan. Contohnya kayak sebenarnya ini lebih keseluruhan Indonesia ya. UU nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Itu memang tiap kasus kekerasan seksual itu harus disidang di dalam pengadilan gitu. Jadi tidak boleh menggunakan restoratif justice atau keadilan restoratif atau berdamai seperti Tidak boleh itu. damai. Tidak boleh dengan cara damai, jadi harus di pengadilan gitu. Tapi walaupun sudah ada UU itu, ternyata faktanya kurang efektif gitu, kurang diterapkan secara efektif. Jadi itu yang menjadi keprihatinan juga. Itu kan UU ya, undang-undang. Walaupun sudah ada, pada prakteknya agak sulit. Nah, kalau pemerintah kota bagaimana? Apakah sudah ada kebijakannya? Untuk Kota Cirebon sendiri sebenarnya sudah ada kebijakannya. Perda nomor 6 tahun 2024. Itu sudah. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya untuk anak-anak ini. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah ada kebijakan, apakah implementasi dari peraturan daerah itu sudah bisa dikerjakan? Apakah, maksud saya gini, apakah pemerintah daerah itu hadir dalam perlindungan anak di klaster 5 ini? Menurut saya sendiri sudah hadir. Ya, mungkin harus dipahami juga forum anak itu kan memang ada untuk komunikasi antara anak-anak di Kota Cirebon kepada pemerintah. Jadi untuk mempush perdanya sendiri, menurut aku salah satu contoh nyatanya adanya forum anak ini gitu. Ya berarti pemerintah sudah hadir ya menangani kekerasan terhadap anak ini. Sudah, cuman memang harus dipush lagi ya. Yang dipushnya siapa nih? Pemerintahnya harus dipush betul, lagi supaya bisa menyadarkan seluruh lapisan masyarakat. Karena kan kalau kita ngomongin tentang kekerasan terhadap anak, bukan hanya tanggung jawab keluarga, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh lapisan masyarakat. Cuman yang bisa dibantu oleh pemerintah. Berarti kita berharap bahwa pemerintah bisa lebih mempush atau mempush peraturan itu dikerjakan yang mempengaruhi seluruh warga Kota Cirebon ya. Karena toh katanya tadi kata Guilo bahwa perlindungan anak ini bukan tugas pemerintah saja. Tapi juga tugas seluruh lapisan masyarakat. Jadi artinya harus lebih ditingkatkan semuanya. Baiklah. Lalu bagaimana dengan peran sekolah? Apakah sudah ikut membantu dalam kekerasan ini? Mungkin kalau di sekolah. Silakan. Kalau di sekolah sih mungkin guru-guru memberi edukasi tentang bullying mungkin ya kalau di sekolah. Seperti peraturan-peraturan sekolah. Kebetulan di sekolah aku itu menerapkan sebuah peraturan namanya poin. Jadi siapapun yang melanggar akan mendapatkan poin itu dan bisa berpengaruh ke nilai siswa-siswanya juga. Tapi tetap sih ya, mungkin memang banyak anak yang tetap melanggar ya. Kalau dari anak-anak aku sendiri kan pernah ngalamin bullying. Dan itu anak-anak yang yang melakukan itu ke aku itu mendapatkan poin dan membuat surat perjanjian untuk tidak melakukannya lagi kan kepada aku. Seperti itu. Nah, peran sekolah sendiri mengawasinya bagaimana ya? Kita lebih memperhatikan, sekolah aku sih lebih memperhatikan lagi anak-anaknya. Apalagi kan ada beberapa anak yang terkenalnya nakal gitu ya kadang-kadang. Jadi bakal lebih diperhatikan gitu. Kalau memang terlihat karakter anak itu seperti apa. Jadi pasti akan lebih diperhatikan. Semuanya sih. Jadi fungsi sekolah juga sangat penting ya. Tidak hanya orang tua. Berarti kan ini sekolah juga kan termasuk tempat yang aman. Harusnya, betul. Harusnya ya. Tapi ternyata bisa juga terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Guilo, menurut Guilo, apakah hukum di Indonesia berpihak pada anak? Iya. Berpihak.
Cuman sekali lagi memang belum terlalu diterapkan secara keseluruhan hukum-hukum kebijakan-kebijakannya. Iya. Gitu. Sudah Tapi cukup hukumannya. Misalnya kalau yang terjadi oleh risetnya Guilo gitu ya. Iya. Apakah cukup memberikan hukuman untuk melindungi anak ini? Jadi artinya si si penjahat ini bisa diberikan efek Iya. jera. Nah, apabila dengan efek jera itu kan melindungi anak-anak yang lain gitu. Apakah itu menurut Guilo sudah mencukupi apa tidak? Kalau ngomongin hukum mungkin sudah mencukupi. Sudah Cuman sesuai ya. kadang ada beberapa kasus yang malah tidak berpihak kepada korban. Malah berpihaknya kepada pelaku. Ya malah kadang-kadang malah menyalahkan korban. Betul. Kita juga waktu itu pernah sempat bikin poster di Klaster 5 di dalam IG Forum Anak Kota Cirebon mengenai victim blaming. Itu yang masih memang terjadi gitu, bahwa mungkin hukuman bagi pelaku sudah cukup, cuman kadang malah ada victim blaming, menyalahkan korban gitu. Itu berarti perlu dan ingin disampaikan ya oleh Harus. Klaster 5 ya. Iya. Karena ini jangan diputarbalikan ya, seolah-olah pemutarbalikan fakta. Korban yang dijadikan, yang disalahkan. Iya, yang disalahkan. Ya, baiklah. Oke, untuk keinginan yang Guilo sampaikan itu apakah sudah dikerjakan? Apa saja yang sudah dikerjakan? Sosialisasi atau edukasi tentang hal-hal seperti ini? Betul, sudah ada. Jadi kalau di Klaster 5 sendiri waktu itu sempat bikin poster. Jadi memang salah satu program kerja rutin yang dilakuin FAC itu bikin poster di IG bertujuan untuk biar bisa mengedukasi tapi melewati media sosial. Kampanye tersebut ya. Betul. Contohnya tadi yang aku jelasin victim blaming, ada juga tentang kekerasan seksual pada anak. Itu dijelaskan lewat poster sebagai media gitu posternya. Juga waktu itu Forum Anak sempat berkolaborasi dengan Zetizen. Zetizen itu media bagi pemuda di Cirebon di bawah naungan Radar Cirebon. Kita kolaborasi untuk mengangkat isu media ramah anak. Bahwa kadang di media ada beberapa informasi yang belum layak anak gitu. Jadi kita edukasi lewat media-media, kita berkolaborasi supaya bisa menyampaikan tujuan-tujuan kita gitu ke publik. Iya. Pertanyaan berikutnya nih Guilo ya, karena memang makin menarik ini. Silakan yang jawabnya siapa? Mindset warga Kota Cirebon. Mindset warga Kota Cirebon terhadap kekerasan anak ini bagaimana pendapatnya? Mau siapa? Mau Guilo? Guilo dulu. Oke. Pendapat masyarakat Kota Cirebon. Mindset mereka gimana sih menurut Guilo, mindset warga Kota Cirebon terhadap kekerasan yang terjadi? Sebenarnya mungkin sudah terbuka. Maksudnya terbuka itu sudah paham bahwa kekerasan itu tidak boleh terjadi. Ada bukan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Cuman masih ada suatu hal yang kadang itu tadi memutarbalikan fakta. Kadang masyarakat malah menyalahkan korban ataupun sejenisnya. Iya. Dan kadang masih mohon maaf ya, dibiarin gitu, dinormalisasikan, tidak dianggap yang gitu penting. sih nggak apa-apa lah, yang kayak gitu sih. Iya. Masa gitu-gitu aja komplain. Kadang ada gitu yang ya? jawab, kadang ada yang ngomong kayak, oh iya wajar cowok, kan tidak bisa gitu, kita gitu. Itu mindsetnya memang masih mengarah ke konservatif. Cuman untuk pembicaraannya tabu sudah tidak sebenarnya. Sudah mulai ada. Sudah mulai ada pembicaraannya. Bisa dibuka. Iya. Walaupun mungkin belum 100% Betul. ya. Masih banyak yang malu dan lain sebagainya ya. Baiklah. Terus kalau mengenai hal yang seperti itu, apakah ada program nggak untuk edukasi terhadap mindset mereka? Ada. Jadi biasanya Forum Anak itu rutin untuk bersosialisasi ke sekolah-sekolah Rutin mengenai ya? Rutin waktu itu juga tahun 2023 pernah sosialisasi mengenai bullying di salah satu sekolah karena memang melihat bahwa di situ memang masih marak gitu kasus-kasus perundungan, bullying seperti itu. Jadi kita memang sering datang sekolah juga lewat media sosial supaya lebih mudah diakses oleh publik gitu. Tapi untuk orang yang gagap terhadap medsos gimana? Bisa tersampaikan nggak?
Kan ada orang nih yang tidak bisa baca, apa gitu. Masih bisa tersampaikan nggak? Iya, tuh, masih Guilo? bisa karena kita kadang di waktu-waktu tertentu kita datang ke daerah yang memang masih membutuhkan. Misalnya kita melihat di daerah sini masih marak kasus ini, kita datangkan, kita sosialisasi bahwa hal ini seperti ini gitu. Iya, baiklah. Lalu menurut Guilo, apakah peran serta masyarakat nih sudah muncul nggak? Sudah jalan nggak peran serta masyarakat untuk menjaga kekerasan terhadap anak? Sebenarnya sudah muncul ada keinginan untuk menjaga, melindungi anak. Sudah ada. Tetapi mungkin orang-orang masyarakat di Cirebon itu masih belum berani speak up. Masih belum berani, ada kasus ini, masih takut-takut untuk melaporkannya gitu. Ya, makanya di DP3 PPKB sendiri ada layanan namanya kontak perasaan. Di situ kita bisa konseling, di situ kita bisa curhat, bisa juga laporin kasus supaya lebih mudah aja dilaporin. Kontak perasaan ya? Iya. Nomor berapa tuh nomor WA-nya? Oh, jadi ada ya nomor WA-nya ada. Ya. Baiklah. Nanti saya sampaikan nomor WA-nya nanti di layar ya. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kalian tutup dengan closing apa yang kalian inginkan. Apa sih beda peran DP3 P2KB dan FAC terhadap kekerasan anak? Perannya sendiri bedanya itu kalau dinas DP3 PPKB itu lebih menangani kasus-kasus gitu. Jadi menerima laporan, mereka yang datang ke lapangannya untuk mengecek, untuk mengevaluasi gitu. Ini kasusnya seperti apa berjalannya gitu. Kalau Forum Anak Kota Cirebon sendiri lebih ke pencegahan. Oke. Jadi melalui sosialisasi tadi Secara offline dan online. Edukasi juga ke masyarakat gitu. Iya, dan menjembatani antara masyarakat, antara anak-anak dengan pemerintah dinas. aja kita yang berkomunikasi gitu. Iya. Wah, keren sekali ya. Jadi artinya preventif ya. Betul. Preventif agar pekerjaan dinas tidak terlalu banyak gitu. Jadi pekerjaan dinas tidak terlalu banyak, anak-anak dilindungi melalui Forum Anak Kota Cirebon. Wah, keren sekali. Hebat lah kalian mau peduli terhadap kehidupan anak-anak Kota Cirebon ya. Acukan jempolnya begini nih. Kalau ada 4 malah gini semua 10 dah buat kalian ya. Nah, sebelum mengakhiri perbincangan kita, apakah ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman kalian atau untuk orang tua? Silakan siapa yang atau duanya masing-masing pesan dari Anin dia dulu. Silakan. Ada pesan-pesan khusus? Aku berharap buat sekolah sih supaya mereka tuh lebih mengedukasi anak-anak mereka soal kasus kekerasan ini ya, mau luar atau dalam sekolah, tapi terutama dalam sekolah karena sekolah ini kan lembaga pendidikan ya, jadi kan pasti mereka harus lebih mengedukasi lagi tentang kekerasan. Saya harap begitu sih. Gitu ya. Jadi untuk sekolah aja nih. Ya. Dan ada pesan lain untuk orang tua? Masyarakat juga sih. Apa masyarakat? Untuk lebih menormalisasikan untuk melaporkan atau apa ya? Jangan takut gitu ya terhadap. Iya, jangan takut untuk melaporkan jika ada kasus kekerasan. Oke, siap. Guilo. Kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih ke institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial harus lebih sadar lagi tentang masalah-masalah ini, membantu. Contohnya media juga itu harus bisa membantu untuk meng-up informasi-informasi yang memang bisa berpusat pada anak gitu. Jadi bila ada kasus kekerasan sadar bahwa itu hal yang salah gitu, hal yang harus di prevent, hal yang harus ditangani, hal yang harus dicegah. Baik, siap. Yang utama adalah kita harus melindungi anak-anak tersebut. Betul. Secara preventif jangan sampai terjadi, dan kalau sudah terjadi kita harus tahu kemana diarahkannya. Betul. Ke jalur yang tepat ya, dan jangan sampai mereka takut untuk melaporkan. Betul, harus. Baiklah, ternyata obrolan ini ternyata cukup seru ya. Yang awalnya kita sesinya hanya pertanyaan sedikit, ternyata cukup mengalir dan memang menarik. Ini baru satu klaster loh dari Forum Anak Cirebon. Nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan klaster yang lain. Terima kasih kehadirannya untuk Guilo, Anin.
atas obrolan kita kali ini tentang Forum Anak Cirebon. Tetaplah menjadi anak yang ideal, ya, menjadi harapan orang tua, bangsa dan agamanya. Amin, amin. Sukses di kemudian hari ya. Amin. Dan nanti juga memiliki anak-anak yang sebaik kalian. Terima kasih ya kehadirannya. Terima kasih juga Bunda. Ya. Pemirsa, kita tutup obrolan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.